Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menerangkan bagaimana cara menghafal Al-Qur'anul Karim dengan mesin kecerdasan masing-masing siswa. Karena madrasah kita berbasis Tifin, oleh karenanya kita akan mencoba menghafal Al-Quran dengan metode Tifin. Ustadz yang pertama akan menjelaskan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dengan tipe kecerdasan sensing. Sensing sendiri seperti Ananda yang sudah diketahui, belahan otak sebelah kiri bawah. Dia mempunyai kekuatan tubuh yang sangat kuat dalam otot dan tubuh lainnya. Oleh karenanya sensing ini harus mempunyai badan yang sehat untuk bisa menghafal. Karena otak sensing ini dia mempunyai memori yang sangat kuat, dan cara menghafalnya menurut metode Stephen ini dia harus membaca berulang-ulang kali, minimal 10 kali. Itu yang pertama. Kemudian ada cara alat-alat yang bisa mendukung untuk mesin kecerdasan sensing ini menghafal Al-Quran. Yang pertama plastik mika kosong, kemudian ada pensil berwarna, dan dia harus menuliskan ayat awalnya saja. Ayat awal dituliskan yang akan dihafal sampai ayat terakhir. Contoh, Ananda akan menghafal surat Al-Ma'un. Nah, nanti tipe sensing ini akan menulis awal ayatnya, aro'aital, kemudian fadzalikal, kemudian wala yahudu di kertas yang kosong, untuk menguatkan hafalan tipe sensing ini. Nah, ini salah satu metode orang sensing menghafal Al-Quran. Yang pertama, dia harus mengulang-ulang terus bacaannya karena dia sangat kuat untuk mengulang-ulang dan tidak bosen. Itu orang sensing. Berbeda nanti lawannya orang sensing kan orang intuiting. Dia diulang-ulang tapi dia cepat bosen. Dia harus dengan gaya yang lain. Tapi beda kalau orang sensing. Kalau orang sensing dia harus diulang-ulang dan dia tidak bosen. Nah, itu orang sensing. Nah, itu adalah tata cara metode menghafal dengan tipe kecerdasan sensing. Yang pertama, dia harus mengulang-ulang, ya. Kemudian yang kedua, dia harus menuliskan kembali ayat yang akan dihafal. Itu tipe sensing. Kemudian yang kedua, tipe kecerdasan thinking, otak yang berada di atasnya sensing. Nah, bagaimana anak yang memiliki kecerdasan tipe thinking ini menghafal Al-Quran dengan metode Stephen? Nah, sama. Metode yang pertama dia harus mengulang-ulang, ya. Tapi beda, orang thinking ini harus menemukan kenyamanan terlebih dahulu ketika mau menghafal. Yang pertama, dia harus memfokuskan ayat yang akan dihafal. Yang kedua, dia harus membuang pikiran-pikiran yang ada di otaknya. Contoh, nanti dia akan menghafal Al-Quran surat Al-Fajr. Nah, dia sekarang lagi mikirin apa nih? Mikirin mau makan ataupun mikirin mau jajan. Dia harus dihilangkan dulu pikiran itu. Itu namanya pikiran-pikiran sampah ketika mau menghafal Al-Quran. Makanya dia harus dibuang dulu. Itu orang thinking. Ketika dia tidak bisa fokus, maka dia tidak bisa memulai menghafalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak tipe thinking ini ketika menghafal Al-Quran harus mengetahui tata letak Al-Quran, ya. Harus tahu nomor-nomor ayat Al-Quran untuk menguatkan hafalan Al-Quran. Makanya orang thinking akan dibantu dengan hitungan. Paling mudah untuk menghitung Al-Quran ayatnya itu orang thinking menggunakan selah-selah jari, ya. Selah-selah jari ini namanya metode finger Al-Quran. Nah, orang thinking sudah bisa menghafalkan bagaimana dia menerapkan selah jari ini mempunyai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
satu tangan ya yang 5 jari ini ada hitungan 15. Artinya orang thinking bisa menghafal satu genggaman tangan ini 15 ayat. Nah, ini cara menguatkan hafalan orang thinking. Dia akan menerapkan nomor yang ada di dalam Al-Qur'an dengan hitungan jari. Ini lebih memudahkan orang thinking untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, itu adalah penjelasan daripada cara menghafal Al-Qur'an dengan tipe kecerdasan thinking. Kesimpulannya, yang pertama, dia harus nyaman dan fokus. Yang kedua, membaca Al-Qur'an ayat yang akan dihafal berulang-ulang kali. Yang ketiga, dia harus mengetahui tata letak posisi ayat. Yang keempat, dia harus mengetahui nomor ayat serta mencocokkannya dengan tangan. Kemudian kita akan membahas cara menghafal Al-Qur'an metode Stephen dengan tipe kecerdasan intuiting. Alhamdulillah Ustadz sendiri tipe kecerdasannya intuiting. Jadi Ustadz tahu diri Ustadz dan akan share ilmu kepada Ananda semuanya. Jadi orang intuiting itu dia sama seperti orang-orang tipe sensing, thinking, ketika mau menghafal harus diulang-ulang terlebih dahulu, tapi dia cepat bosen anak-anak. Nah, jadi untuk menghilangkan kebosenan pada tipe kecerdasan intuiting ini, dia harus tahu dan paham arti ayat yang sedang dihafal. Nah, ini tata cara metode orang intuiting menghafalkan Al-Qur'an, yaitu dengan mempraktekkan gaya setiap ayat beserta terjemahannya. Seperti contoh, orang intuiting ini akan menghafalkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya celakalah ya bagi tangan Abu Lahab. Dia harus membayangkan tangan Abu Lahab itu seperti apa nanti, ya kan, ketika dipotong, ketika dibakar oleh kayu bakar di neraka. Itu harus dibayangkan orang intuiting itu. Ketika orang intuiting tahu kejadian, ya kan, walaupun dengan membayangkan yang ada di ayat tersebut, maka orang intuiting ini akan cepat masuk hafalannya. Nah, itu adalah cara metode menghafal Al-Qur'an tipe intuiting. Harus mengetahui terjemahan Al-Qur'annya. Seperti kemarin Ustadz mengikuti pelatihan, ya kan, Ustadz disuruh menghafal Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 123 sampai 129. Ustadz tidak membaca berulang-ulang karena Ustadz bosan kalau membaca berulang-ulang. Ustadz hanya membaca artinya. Setelah membaca satu kali, Ustadz hanya membaca arti dalam ayat tersebut. Ketika Ustadz sudah paham, sudah tahu artinya, Ustadz mulai menghafal. Ustadz mulai membayangkan apa yang terjadi di ayat tersebut. Nah, alhamdulillah dalam waktu 15 menit Ustadz sudah menghafalkan 7 ayat yang ada di surat At-Taubah ayat 123 sampai 129. Jadi anak-anak, kesimpulan daripada mesin kecerdasan intuiting ketika menghafal Al-Qur'an, dia harus mengetahui terjemahan Al-Qur'annya. Seperti yang Ustadz pegang di Al-Qur'an ini, Al-Qur'an terjemah. Nah, Ananda harus punya, kalau Ananda orang intuiting harus punya Al-Qur'an terjemah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Karena orang intuiting dia sangat susah kalau menghafal Al-Qur'an yang tidak ada terjemahnya. Dia sangat akan kesusahan. Apalagi orang intuiting orangnya bosenan. Ketika baca sekali sudah bosen, nggak bisa baca terjemah, dia akan malas menghafal. Ya, kita akan melanjutkan ke mesin kecerdasan yang ketiga, ya, yang keempat, yaitu mesin kecerdasan orang feeling. Nah, bagaimana sih orang feeling untuk menghafal Al-Qur'an lebih mudah? Nah, orang feeling berbeda kebalikannya dengan orang thinking. Ketika orang thinking mau menghafal Al-Qur'an dengan fokus, ya kan, nggak boleh ada yang mengganggu, harus di suasana yang nyaman, tentram. Orang feeling berbeda dengan orang thinking. Orang feeling harus mempunyai teman untuk menghafalkan Al-Qur'an. Sekalipun dia nggak punya teman, dia akan mencoba mendengarkan suaranya sendiri.
Dengan cara apa? Bisa suaranya ditutup ya kan, pakai ember ataupun dengan patch-nya sendiri. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, suara dia mantul kepada telinganya sendiri. Ini orang-orang feeling. Bisa juga dibantu dengan MP3. Ketika orang feeling ini sering mendengarkan MP3 ataupun audio-audio murotal, itu dia akan lebih cepat menghafal. Itu orang feeling. Cara menghafalnya, selain dia sebelum menghafal mengulang-ulang bacaan, dia harus ada teman untuk membantu menghafal, seperti simaan dengan teman ya kan. Ketika dia sudah menghafal, dia harus langsung disimak sama temannya untuk menghafal Al-Quran. Setelah dia sudah hafal, setelah dia sudah disimak sama teman-temannya, dia harus diulang hafalannya di sholat. Pada waktu sholat sunnah ataupun sholat fardu, memakai hafalan surat yang telah dihafal seperti itu. Nah, itu akan lebih cepat untuk orang feeling menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi kesimpulan untuk mesin kecerdasan feeling, dia menghafal yang pertama harus diulang-ulang, yang kedua harus ada teman untuk menghafal, yang ketiga sering-sering mendengarkan audio MP3 murotal Al-Quran. Kemudian yang terakhir, dia harus mempraktekannya, mengamalkan hafalannya di sholat sunnah, dipakai waktu sholat. Ya, kemudian yang terakhir tipe kecerdasan insting, yaitu orang yang terkenal serba bisa. Bagaimana sih dia cara menghafalkan Al-Quran dengan metode Stephen ini? Hanya satu yang dibutuhkan orang insting untuk cepat menghafalkan Al-Quran, dengan menirukan nada favorit yang biasa ia dengarkan di murotal. Contoh, orang insting itu suka murotal yang dilantunkan oleh Muzammil ya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika nada tersebut sudah sering didengarkan oleh orang insting dan ketika dia mau menghafalkan Al-Quran, cukup dia mengingat nada-nada yang biasa dia dengarkan lewat MP3, lalu dia akan cepat menghafal. Itu orang insting. Ya, demikianlah itu penjelasan metode menghafal Al-Quran dengan cara Stephen dari mulai sensing sampai insting. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami cara-cara tersebut dan Ananda semuanya dijadikan anak-anak yang hafiz dan hafizah menghafal Al-Quran 30 juz. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini Ustadz akan memberikan gambaran bagaimana kemarin Ustadz mengikuti pelatihan cara menghafal Al-Quran melalui metode Stephen, dan Ustadz waktu itu diberikan tugas untuk menghafalkan surat At-Taubah ayat 123 sampai 129 di halaman 207. Silahkan Ananda buka Al-Quran halaman 207, surat At-Taubah ayat 123 sampai 129. Ustadz akan membacakan hasil daripada hafalan Ustadz mengikuti pelatihan tersebut dengan metode Stephen. Karena Ustadz ini Ustadz orang intuiting, jadi Ustadz akan mengkolaborasikan gerakan terjemahan sama lantunan nada. Orang intuiting banyak, harus ada kreasinya, karena orang intuiting ini orangnya cepat bosan. Ustadz akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unsilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadathu hadhihi imana
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Baik, itulah rangkaian penjelasan daripada Ustadz pada materi Stephen cara menghafal Al-Quran. Mungkin kurang lebihnya Ustadz mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang jelas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.